Materinya kelihatan belum? Halo teman-teman, suara aku udah masuk belum nih? Sudah. Oke, siap. 1 menit lagi ya, kakak mulai. Oke, karena udah 12.35, kakak mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ajeng Sidivania dari Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Di hari ini, kakak akan menggantikan Kak Dia dan juga Kak Nuriyah untuk mengisi materi tentang tips memulai bisnis nih, teman-teman. Oke, sebelum mulai kita bayangin dulu ya, kalau misalnya Kak Ajeng ini punya usaha butik yang Kak Ajeng kasih nama Ajeng's Butik. Langsung aja kita masuk ke materinya ya, teman-teman. Tips awal memulai bisnis adalah membuat BMC. Nah, dari teman-teman di sini, apakah ada yang udah tahu nih apa itu BMC? Oke, kakak anggap malu-malu dan belum tahu ya. Langsung aja kita masuk. Apa sih itu BMC? BMC atau Business Model Canvas adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model kanvas atau model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Business Model Canvas juga bisa diartikan suatu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat rupa usaha yang sedang kita jalani. Jadi, secara singkat, Business Model Canvas ini adalah suatu alat yang membantu kita sebagai seorang pebisnis untuk melihat bisnis yang sedang kita jalani ini seperti apa. Seperti apa itu maksudnya lengkapnya atau jelasnya itu bisnis kita kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Nah, apa sih Kak manfaat dari membuat bisnis model kanvas? Ada 6 manfaat dari membuat bisnis model kanvas. Yang pertama adalah sebagai strategi perencanaan bisnis. Maksudnya gimana Kak? Jadi kayak gini, misalnya kita ini baru memulai bisnis. Ketika memulai, tentu kita harus membuat rencana. Nah, BMC ini kita gunakan untuk merencanakan bisnis yang akan kita buat. Yang kedua yaitu sebagai strategi pengembangan bisnis. Ketika tadi kita sudah punya bisnis, maka ini selanjutnya ketika kita sudah punya bisnis, maka kita perlu strategi untuk mengembangkan bisnis kita seperti apa selanjutnya, atau mungkin strategi seperti apa yang bisa kita gunakan agar bisnisnya lebih berkembang. Kemudian yang ketiga adalah memperjelas orientasi bisnis ke depannya. Seperti yang kakak jelaskan tadi, ketika kita membuat BMC, maka kita bisa memperjelas kira-kira bisnis kita ini akan kita bawa kemana, akan kita arahkan seperti apa, agar lebih maju, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengetahui konsep bisnis dengan jelas. Misalnya, kita baru memulai bisnis, dan rencananya kita itu mau bisnis sesuatu yang baru, belum ada di pasaran. Nah, otomatis karena kita ini masih punya ide ya, belum tahu secara jelas kayak gimana bisnisnya, dengan BMC ini, maka kita bisa tahu nih, secara jelas bisnis yang sedang kita buat. Kemudian yang kelima, menguraikan konsep bisnis yang rumit menjadi lebih sederhana. Misalkan seperti yang kakak jelasin tadi, kalian punya ide bisnis yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kalian itu pinginnya bisnis ini benar-benar kita jalankan. Otomatis karena ini masih baru, otomatis biasanya kan rumit ya, belum punya pemikiran. Dengan bantuan BMC ini menjadikan ide bisnis yang rumit tadi menjadi lebih sederhana. Selanjutnya adalah melihat konsep bisnis dengan ukuran. Jadi dengan adanya BMC ini kita bisa melihat bisnis yang kita bangun ini secara lebih akurat. Kenapa bisa lebih akurat Kak? Karena BMC ini memiliki 9 elemen.
Ada di layar kalian ini. Yang pertama adalah value proposition, yang kedua customer segment, yang ketiga customer relationship, yang keempat channel, kelima key activities, keenam key resources, ketujuh key partners, kedelapan key structure, dan kesembilan revenue stream. Nah, 9 elemen ini wajib ada di BMC ya teman-teman, wajib ada di BMC. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu value proposition. Value proposition merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan dan keunggulan produk kita dibandingkan pesaing adalah hal yang harus kita tuliskan di value proposition. Contoh menulis value proposition adalah seperti ini. Butik kakak tadi menjual pakaian batik untuk anak-anak. Tidak seperti produk batik yang lain yang membosankan, kakak membuat desain batik yang disukai anak-anak, khususnya untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Batik yang kakak buat ini digunakan di acara formal bisa, di acara santai bisa. Jadi, secara singkat, value proposition itu adalah kelebihan atau keunggulan yang kita tawarkan dari bisnis yang kita punya. Jadi, apa sih yang kita punya yang membedakan bisnis kita ini dibandingkan yang sudah ada? Kayak gitu ya, teman-teman. Selanjutnya adalah customer segment. Customer segment ini secara singkatnya adalah menggolongkan orang-orang yang kemungkinan akan tertarik dengan value proposition yang kita tawarkan tadi. Jadi kalau value proposition itu ke arah kelebihan produk kita, kalau customer segment sesuai namanya, yaitu menggolongkan orang-orang yang sekiranya akan tertarik dengan produk kita. Nah, biasanya contoh pengisian dari customer segment ini dibagi sesuai dengan prioritas masing-masing. Contohnya, misalnya prioritas pertama adalah ibu muda yang mempunyai anak berusia di bawah 12 tahun. Kemudian prioritas yang kedua, kakak akan menjualnya ke toko retail dan eceran baju anak-anak di Malang. Kemudian yang ketiga contohnya adalah kakak akan menjual ke toko retail dan eceran batik di Malang. Jadi kalau customer segment itu ke arah orang-orang yang sekiranya akan tertarik dengan value proposition yang kita tawarkan. Selanjutnya adalah customer relationship. Sesuai namanya ya, jadi customer relationship. Ini adalah cara kita sebagai pebisnis untuk berkomunikasi. Jadi kalau customer relationship adalah cara kita berkomunikasi dengan customer segment. Cara kita berkomunikasi. Nah, biasanya banyak yang bingung nih membedakan antara customer relationship dan juga channel. Kalau customer relationship seperti yang kakak bilang, adalah cara kita berkomunikasi. Ada dua jenis, yaitu contohnya transaksional dan juga co-creation. Kalau transaksional, misalnya kakak melakukan beli putus saat transaksi. Maksudnya beli putus gimana nih, Kak? Jadi misalnya kakak ikut suatu event, kakak menjual produk batik kakak. Nah, di event itu ada seorang ibu-ibu yang membeli produk kakak. Setelah dibayar, otomatis kakak tidak punya hak terhadap produk yang telah dibeli. Misalnya ibunya mau mengecilkan baju yang sudah kakak buat, atau mungkin mau ditambahkan aksesoris yang lain, itu sudah menjadi haknya. Nah, tips dalam berkomunikasi di transaksional ini adalah ketika kalian menjual suatu produk, jangan lupa untuk meninggalkan nama atau bisnis yang kita punya. Jadi misalnya nanti di kreseknya atau mungkin di produknya, itu kita tinggalkan nama produk kita, nama bisnis yang kita punya, dan juga nomor telepon. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya ketika nanti, misalnya nanti di rumah, oh kayaknya bajunya ini cocok, aku kayaknya mau beli lagi. Nah, itu mereka bisa menggunakan nomor yang sudah kita sediakan, kayak gitu. Selanjutnya, cara kakak berkomunikasi adalah dengan co-creation. Berbeda dengan produk-produk batik yang lain, yang sudah disediakan modal-modalnya, kakak mengajak nih ibu-ibu yang mau beli ke kakak ini untuk mendesain batik yang mereka inginkan seperti apa, dan jadi kakak itu menjadi produsennya mereka. Kalau misalnya mereka mau bikin batik modelnya seperti ini, mau seperti ini, kakak bisa sediakan kayak gitu. Selanjutnya adalah channel. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau channel ini adalah cara kita menjangkau. Kalau tadi cara kita berkomunikasi, kalau channel cara kita menjangkau customer. Nah, cara kita menjangkau ini ada 3 macam, ada direct, indirect, sama awareness. Kalau direct, contohnya itu kakak langsung door to door, langsung ke ibu rumah tangga. Kalau indirect, misalnya kakak menitipkan barangnya ini di pedagang retail di pasar besar. Kalau awareness, kakak menggunakan sosial media dan internet untuk mempopulerkan produk yang kakak miliki. Misalnya dengan pakai Tokopedia, pakai Shopee, dan lain sebagainya. Itu channel ya, teman-teman.
Selanjutnya adalah key activities. Sesuai namanya, ini adalah secara singkat adalah cara kita atau kegiatan-kegiatan apa saja sih yang kita lakukan untuk menghasilkan value proposition yang kita tawarkan, yaitu dengan melakukan produksi. Produksinya pertama dengan mendesain, kemudian Kakak produksi. Seperti itu. Jadi key activities adalah aktivitas yang Kakak lakukan untuk menghasilkan value proposition. Selanjutnya adalah key resources. Key resources adalah hal-hal penting yang harus Kakak punyai agar aktivitas yang ingin Kakak jalankan tadi bisa dijalankan dan value proposition yang Kakak tawarkan bisa sampai ke customer. Ada 3 jenis. Yang pertama intelektual, kemudian human, yang ketiga finansial. Intelektual tentunya penting ya teman-teman. Ketika kita punya suatu bisnis, tentunya kita harus punya merek. Kenapa harus punya merek? Karena agar kita mudah dikenal, mudah diingat oleh customer. Yang kedua, tentunya kita membutuhkan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusianya Kakak adalah fashion designer kelas atas untuk merancang batik khusus bagi anak-anak. Kemudian tentunya dalam memulai bisnis dibutuhkan modal. Nah, Kakak punya modal awal itu kira-kira Kakak perkirakan sebesar 5 juta rupiah dalam menjalankan bisnis ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah key partners. Sesuai namanya partners, maka di sini secara singkatnya adalah pihak-pihak mana saja yang kita kerjasama, yang kita ajak kerjasama untuk mewujudkan bisnis butik Kakak ini. Nah, ada 2 jenis. Yang pertama strategic alliance, yang kedua supplier relationship. Kalau strategic alliance, rencananya Kakak akan menggandeng perusahaan garment untuk menjahitkan produk Kakak. Jadi, Kakak bertugas untuk mendesain bersama fashion designer, kemudian setelah didesain, untuk menjahitnya, Kakak bekerja sama dengan perusahaan garment. Nah, selanjutnya ada supplier relationship, yaitu dengan Kakak menitipkan produk-produk yang sudah Kakak produksi di toko-toko retail di pasar besar, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah cost structure. Sesuai namanya, cost, maka ini adalah biaya-biaya yang besar yang wajib kita keluarkan, yang sering kita keluarkan dalam menjalankan key activities untuk tentunya menghasilkan value proposition. Ada 3 jenis. Yang pertama cost driven, yang kedua fixed cost, yang ketiga variable cost. Cost driven itu yang kayak gimana, Kak? Kalau cost driven itu adalah biaya yang tidak menentu, teman-teman. Kenapa tidak menentu? Contohnya ini adalah biaya keluar tergantung dari harga kain. Nah, tidak menentu, misalnya harga kain antara yang polos dengan yang banyak manik-maniknya atau yang banyak motifnya tentu berbeda. Jadi, tidak sama ya, tidak menentu, itu cost driven. Beda halnya dengan fixed cost. Kalau fixed sesuai namanya, maka ini adalah biaya yang kita keluarkan itu selalu sama. Contohnya adalah menggaji karyawan, menggaji fashion designer, kayak gitu. Kalau variable cost adalah biaya yang bergantung dari variabel yang lain. Contoh variabel yang lain adalah jumlah. Tentunya untuk memproduksi 100 jumlah baju berbeda harganya dengan memproduksi 50 jumlah baju, kayak gitu. Jadi kalau cost driven itu tidak menentu, kalau fixed cost itu tentu, kalau variable cost bergantung dari variabel yang lain. Selanjutnya atau yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream adalah cara kita untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ini yang paling utama ya. Gimana sih cara kita untuk menghasilkan keuntungan? Atau bahasa kasarnya cara kita dapetin uang tuh gimana? Nah, tentunya karena produk Kakak ini adalah produk yang dijual, otomatis caranya adalah dengan melakukan aset sale atau penjualan baju batik. Nah, dalam penjualan ini Kakak bisa menggandeng banyak hal, misalnya dengan Shopee atau mungkin influencer, atau mungkin menitipkan di tempat-tempat pasar besar, dan melakukan berbagai macam hal dalam rangka menjual ya teman-teman. Nah, ini dia contoh dari bisnis model kanvas. Biasanya bentuknya seperti ini. Ada 9 elemen yang wajib masuk. Nah, untuk setiap elemennya itu tidak selalu sama. Misalnya di sini kan ada gate partners. Itu nggak selalu di sini harus itu. Misalnya di sini mau channel juga boleh. Tetapi kalau di lomba biasanya bisnis model kanvas itu sudah disediakan template-nya.
Nah, bisnis model Canvas ini dilombain teman-teman. Jadi kalau dilombakan biasanya sudah ada template-nya. Nah, kalau misalnya nih nggak ada template-nya, kakak punya tips. Menurut penelitian, kebanyakan orang itu membaca dari sebelah kiri, dari sebelah sini. Nah, otomatis karena kita ini menjual sesuatu, menawarkan sesuatu, maka value proposition ini, yang di sini, seharusnya itu diletakkan di sini. Kenapa? Karena biasanya orang itu membaca dari sebelah kiri. Kalau tertarik dengan apa yang kita punya dari sini, otomatis selanjutnya akan tertarik, kayak gitu. Oke, sekian dari kakak. Apakah teman-teman punya pertanyaan nih? Silakan. Jangan malu-malu. Tanya aja, nggak apa-apa kok. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan, kita kuis dulu aja ya, teman-teman. Ntar aku kirim linknya. Bentar-bentar kodenya, bentar ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Yuk, langsung yuk. Udah semua belum nih? Atau ada yang belum nih? Mana nih yang lain nih?
Sudah semua, Ta? Sudah belum? Ada yang belum? Apa sudah semua nih? Sudah mungkin, Kak. Oke, aku mulai ya. Semoga gampang-gampang nih soalnya. Semangat! Yuk, yuk, yang belum. Susah-susah apa enggak nih soalnya? Yang sudah sekalian bisa absen ya, ada di kolom chat. Jangan lupa absen. Absennya udah kan teman-teman ya? Oke, karena udah 91%, aku anggap udah ya. Ini yang jadi peringkat pertama Nabila nih. Mana nih? Nabila Zahra Sukeni yang mana nih? Iya, Kak. Ini. Gimana nih soalnya? Susah-susah apa gampang-gampang nih? Hmm, kalau tadi dengerin sih gampang. Alhamdulillah kalau gampang. Absennya udah, teman-teman?
Kalau Cantika yang mana nih Cantika nih? Saya, Kak. Gimana soalnya? Susah apa gampang? Enggak sih, Kak, kalau tadi lihat materinya. Alhamdulillah ya kalau gampang. Tadi nyatet atau cuma di screenshot aja nih? Cuma di screenshot. Pelajari lagi ya. Sebelumnya pernah dapat materi ini atau sebelumnya udah pernah dapat materi ini atau udah pernah? Udah pernah atau belum? Belum. Oh, belum ya. Oke, oke. Kalau Sheka yang mana nih Sheka? Saya, Kak. Gimana soalnya? Susah nggak? Lumayan. Oh, lumayan ya. Oke, oke. Kalau yang lain gimana nih? Susah apa nggak soalnya nih, Rek? Sudah absen semua? Atau ada yang belum? Kakak tunggu berapa menit ya? 2 menit lagi ya absennya, oke? Sambil nunggu mungkin ada yang punya pertanyaan, boleh loh. Jangan malu-malu, tanya aja, apa-apa. Atau mungkin mau kenalan sama kakak-kakak yang lain nih, boleh kok. Jangan malu-malu. Oke, karena waktunya di Zoom udah mau limit, on cam dulu yuk, kakak screenshot buat kenang-kenangan. Yuk yang belum on cam. Oke, Nabila Putri ada nggak? Nazira Maria Jazila ada? Ada, saya izin off cam. Oke, oke. Ini udah ya, udah on cam semua. Siapkan pose terbaik kalian. 1, 2, 3. Lagi ya, pose bebas kok. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Kalau udah absen, udah ngisi kuis, boleh kok meninggalkan roomnya. Makasih banyak ya. Semangat terus. Makasih, Kak. Siap, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Aku akhiri ya, karena udah limit Zoom-nya. Assalamualaikum.